Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andriana Paulina Sihite, Dami Octavia Lingga, dan Fidela Wulan Manurung akan menjelaskan tentang penerapan belajar dalam konteks perkembangan sosial. Yang pertama, pengertian perkembangan. Menurut Jahja tahun 2011 pada halaman 28-29, perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramaikan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa, sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Yang kedua yaitu pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Yang ketiga, indikator perkembangan sosial anak. Terdapat beberapa indikator. Yang pertama, bermain dengan teman sebaya. Kedua, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar. 3. Berbagi dengan orang lain. 4. Menghargai hak atau pendapat dari orang lain. 5. Menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah atau menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah. 6. Bersikap kooperatif dengan teman. 7. Menunjukkan sikap toleran. 8. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, baik senang, sedih, antusias, dan lain sebagainya. 9. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Dari beberapa indikator tersebut yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat mengembangkan perkembangan sosial anak diantaranya: yang pertama, bermain dengan teman sebaya. Yang kedua, bersikap kooperatif dengan teman. Kemudian yang keempat yaitu penerapan teori belajar sosial. 1. Intensionalitas. Peserta didik adalah perencana yang bukan hanya sekedar ingin memprediksi masa depan, tetapi intens membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencana. 2. Memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi hasil tindakan dan memilih perilaku mana yang dapat memberi keberhasilan dan perilaku yang mana untuk menghindari kegagalan. 3. Reaksi diri. Peserta didik lebih daripada sekedar berencana dan merenungkan perilaku ke depan, karena manusia juga sanggup memberikan reaksi diri dalam proses motivasi dan meregulasi diri terhadap setiap tindakan yang dilakukan. 4. Refleksi diri. Peserta didik adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan merefleksi diri. Kemampuan manusia merefleksi diri dari manusia, bahwa manusia sanggup melakukan tindakan-tindakan yang akan menghasilkan efek yang diinginkan. Dan yang terakhir, faktor penghambat perkembangan sosial anak prasekolah. Yang pertama, tingkah laku agresif biasanya mulai tampak sejak usia 2 tahun. Tetapi sampai usia 4 tahun, tingkah laku ini masih sering muncul, terlihat dari seringnya anak TK saling menyerang secara fisik, misalnya mendorong, memukul, atau berkelahi.
Yang kedua, daya suai kurang biasanya disebabkan cakrawala sosial anak yang relatif masih kurang, masih terbatas pada situasi rumah dan sekolah. Yang ketiga, pemalu. Rasa malu biasanya sudah terlihat sejak anak sudah mengenal orang-orang di sekitarnya. Keempat, anak manja. Memanjakan anak adalah satu sikap orang tua yang selalu mengalah pada anaknya, membatalkan perintah atau larangan hanya karena anak menjerit, menentang, membantah. Kemudian, perilaku berkuasa. Perilaku berkuasa ini muncul sekitar 3 tahun dan semakin meningkat dengan bertambahnya kesempatan. Dan yang terakhir, ada perilaku merusak. Ledakan amarah yang dilakukan oleh anak sering disertai tindakan merusak benda-benda di sekitarnya. Demikianlah akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.